Kenapa harus menghilangkan CCTV? Dan tentunya obstruction of justice bukan orang-orang bodoh. Orang-orang pintar yang mengerti di bidang hal IT. Di sini ada dugaan korupsi, terus terang. Betul nggak, bro? Kita viralkan. Harus terbongkar kasus ini ke akar-akarnya. Bro, lagi apa bro? Biasa. Lagi istirahat. Istirahat. Ya. Itu masalah terkait ojek gimana bro? Oke, OOJ ya, obstruction of justice. Itu yang selama ini kita bahas nih. Jadi, ketika banyak sekali pertanyaan publik yang beredar di berbagai channel YouTube yang saya simak, banyak sekali yang menanyakan tentang obstruction of justice di kasus Subang. Ini yang menjadi polemik, yang menjadi perdebatan. Tentunya, ayo kita sama-sama viralkan tentang masalah obstruction of justice. Karena inilah yang paling sadis tentunya. Karena inilah yang menghalang-halangi sebuah pengungkapan kasus, yaitu kasus pembunuhan bunuh pidana Amalia. Tentunya ini bukan orang-orang bodoh yang menjadi obstruction of justice, tapi orang-orang yang sangat-sangat pintar. Pertama, merusak TKP. Yang kedua, merubah TKP. Yang ketiga, menghilangkan barang bukti. Tentunya kalau sekarang kita bertanya terus tentang masalah golok, masalah stick golok yang dipakai untuk membunuh korban, itu sudah lama kasusnya. Jadi, ini kan pembunuhan berencana, pastilah akan dihilangkan. CCTV dihilangkan. Jadi marilah kita sama-sama teman-teman di seluruh tanah air, baik para pengacara yang handal, kita viralkan dan usut tuntas tentang masalah terkait dugaan adanya TPPU atau dana BOS, dana negara yang mengalir ke sekolah tersebut yang dinaungi Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef Hidayah dan keluarga. Di sini ada dugaan korupsi, terus terang. Betul nggak, bro? Kita viralkan. Harus terbongkar kasus ini ke akar-akarnya. Dari mana motivasi mereka membunuh Ibu Tuti dan Amalia? Oke. Mang, Mang di mana Mang? Oh, Abi mah di Bandung. Oh, bade tuh maros itu Mang. Naon teh? Ari Barokah, naon Mang? Rumah makan apa? Naon ta Mang ya? Ini abdi terangkan cuma Mang Barokah teh naon Mang? Oh, jadi gini, bro. Barokah adalah ziyadatul khair ya. Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Kalau yang sudah kita dengar dari para guru, atau para kiai gitu ya. Barokah itu ya baik kebaikan untuk diri sendiri, keluarga, rekan, atau teman-teman seperti itu. Jadi makin bertambah gitu loh. Begitu, bro. Begitunya Mang? Iya. Aduh. Jadi ada kebanyakan orang suka nyebut gitu Mang ya. Sing Barokah. Iya. Nah, barokah itu harus tahu artinya. Makanya tanyakan kepada para guru. Gitu. Jadi kalau misalkan saya ya ada yang ngasih, cek saya teh berarti ini mau berkata saya barokah ya, berarti anggapan harus ditambah lagi nih ngasihnya, bukan gitu bukan kan? Ya intinya jadi sana segitu gitu ya. Kalau orang yang bersedekah biasanya kebaikan itu akan kembali kepada diri dia sendiri. Kalau kita memberi kepada orang lain, gitu ya Bang. Jadi kita bukan menguntungkan orang lain itu sebenarnya, tapi menguntungkan diri kita, itu yang barokah namanya. Tapi kalau untuk membuat diri kita itu menjadi celaka, menjadi banyak utang, itu bukan barokah. Berarti sedekahnya tidak ikhlas, iya. Gitu loh. Oh iya. Iya gitu. Oh jadi begitu ya Bang ya? Begitu. Mudah-mudahan kita berkah ya Bang. Amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di seluruh tanah air Indonesia ini pemerhati kasus Subang yang belum selesai 80%. Itulah yang baru kita dapat. Luar biasa kasus ini ya. Nah, teman-teman, saya meskipun ada kesibukan di sebuah pekerjaan akan tetapi selalu dikenang dan mengingat dengan adanya kasus yang telah menewaskan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Ini sudah menjadi perhatian dan juga pembahasan kita semuanya.
Teman-teman, ini sangat menarik sekali. Sekarang ini lagi ramai diperbincangkan dan juga banyak kali pemeriksaan. Kemarin dikabarkan 19 orang diperiksa, dimintain keterangannya di penyidik Polda Jabar, yaitu dari orang-orang sekolah yang dinaungi Bina Prestasi Nasional atau lembaga, yaitu yayasan yang didirikan oleh Yosef Hidayah, yang sekarang sudah menjadi terpidana dalam kasus Subang ini, divonis 20 tahun penjara, Danu yaitu 4 tahun penjara, dan ketiga tersangka lagi. Di sini banyak sekali pertanyaan publik, kapan dan kapan ditahan? Ya, entah ya, belum ada jawabannya. Namun setelah kita menyikapi dan mencermati dan juga mungkin hal-hal atau logika sedikit, ini harusnya memang bareng ya, karena pernyataan dari Ramdhanu itu menyebutkan bahwa Ibu Mimin, Abi, dan Arigi berada di tempat kejadian perkara, seperti itu. Itu logika sedikit harusnya bareng, akan tetapi ya kita serahkan saja kepada pihak yang berwajib yang menangani kasus ini, teman-teman. Karena kita semuanya sebagai warga masyarakat hanya bisa mengikuti dan juga bertanya-tanya. Akan tetapi dengan begitu ramainya publik masyarakat yang begitu antusias dan juga memviralkan kasus ini, tentunya ini akan tembus kepada pihak yang berwajib. Oh, ternyata kasus ini masih dalam pantauan masyarakat karena belum 100% terbongkar, seperti itu ya. Baik, teman-teman, di sini saya ditemani kopi hitam seperti biasa ya. Mohon maaf. Luar biasa, teman-teman ya. Jadi, marilah kita sama-sama viralkan. Yang pertama adalah kasusnya. Yang kedua adalah OOJ-nya. Yang ketiga adalah ketiga tersangka. Tapi terutama adalah obstruction of justice atau yang disingkat dengan OOJ yang sudah kita ketahui ya. Nah, CCTV di dalam kasus Subang ini kok hilang? Berarti ada dua versi ya, atau ada dua yang sudah kita ketahui. Ada yang menyuruh, ada juga inisiatif sendiri. Lalu kalau misalkan ada yang menyuruh, siapakah yang menyuruhnya? Kenapa harus dihilangkan CCTV tersebut? Sedangkan kita semuanya sudah menyimak dari keterangan Danu sebagai JC yang sudah kita ketahui sudah diterima JC-nya karena sudah ada vonis, hanya menyebutkan Pak Yosef, Mimin, Abi, dan Arigi yang berada di tempat kejadian perkara. Sedangkan obstruction of justice-nya yang merusak TKP, menghilangkan sidik jari, mengacak-ngacak TKP, merubah keberadaan TKP, itu siapa? Ini yang menjadi tanda tanya, berpolemik di masyarakat, perdebatan, bertanya-tanya kita semuanya, siapa sih sebenarnya? Apakah ada yang menyuruh? Siapa yang menyuruhnya? Kenapa harus menghilangkan CCTV? Dan tentunya obstruction of justice bukan orang-orang bodoh. Orang-orang pintar yang mengerti di bidang hal IT. Bagaimana cara menghapus CCTV? Bagaimana cara melobi kepada orang-orang yang mempunyai CCTV tersebut? Kan seperti itu. Ini orang-orang bukan sembarangan kalau menurut saya dan sudah saya lihat. OOJ ini orang-orang pintar yang mengerti hukum mungkin, yang mengerti IT mungkin, ya kan? Nah, itu hanya pembahasan saya ya, yang saya lihat. Tapi entahlah siapa sebenarnya rombongan obstruction of justice ini yang begitu tega. Ini sangat sadis sekali, teman-teman. Menghalangi penyidikan, penyelidikan kasus ini sampai berlarut-larut. Ya kan? Lalu yang kedua, bisa saja ini adalah motivasi sendiri. Allah, saya hilangkan CCTV-nya. Ada ini nih, ada imbalan nih, misalkan ya. Ini misalkan. Karena kita selalu mencontohkan dan menganalisis. Karena kenapa? Kasus ini kok lama? Berarti ada apa nih di balik kasus ini? Ada apa nih di belakang kasus yang begitu besar sekali, pembunuhan 2 nyawa dalam 1 malam. Nah, sekarang yaitu yayasan mulai dibongkar. Sekolah juga mulai dibongkar. Siapa saja orang-orang yayasan tersebut yang mengelola badan hukumnya, yang mendirikan siapa-siapa saja, atau yang mengurus sekolah yang dinaungi yayasan Bina Prestasi tersebut, siapa-siapa saja. Dan terutama adalah turunnya masalah uang. Nah, ini dimanapun orang butuh uang, siapapun orang butuh uang, butuh duit, ya. Kerja yang penting halal. Tapi kalau terlihat dari masalah dana bos yang begitu mengalir dari negara terhadap sekolah tersebut, ini masuknya ke rekening siapa, kemana saja mengalir uangnya,
atau ke rekening pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan dana BOS adalah bantuan operasional siswa atau sekolah untuk murid mencerdaskan bangsa, kan seperti itu. Kalau misalkan ini ada kerugian negara sekian miliar misalkan, maka ini sudah ada permainan dan juga melanggar hukum. Tentunya siapa di balik semua itu? Dan juga kemarin sudah dibongkar juga kan, saya melihat di tayangan visual di salah satu channel, ada salah satu pengacara sudah memperlihatkan tanda tangan begitu banyak sekali. Sesudah dikonfirmasi oleh pengacara tersebut terhadap saksi-saksi yang sudah dimintain keterangan di Polda Jabar, ternyata bukan tanda tangan mereka. Mereka lah yang mengakuinya seperti itu. Bukan tanda tangan saya. Dan saya tidak tahu menau. Kan kasihan teman-teman, ya kan? Coba ini kalau benar. Kasihan loh. Dipanggil ke Polda Jabar. Subang, Bandung. Ya, kalau masalah Subang, Bandung sih nggak jadi masalah, deket lah pakai kendaraan. Ini waktu meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, ya kan? Nah, ini mengorbankan segala macam. Kasihan loh. Siapa yang jahat? Itu yang tanda tangan palsu tersebut. Bahkan ijazah Universitas Subang, Unsub, di kota Subang, itu dipalsukan. Ini ada apa sebenarnya, ya kan? Apa tujuannya? Ketika dalam sebuah pembunuhan berencana, apapun akan dilakukan. Baik pemalsuan dokumen negara, baik menghilangkan jejak digital atau jejak handphone, bisa ketemuan di mana saja. Atau ini ada unsur insentif. Nah, di dalam pembunuhan Subang ini ada unsur insentifnya. Allah, ini kalau misalkan Bu Tuti dan Amalia dihilangkan, atau dibunuh, atau dibuang, maka saya akan kebagian. Itu insentif. Lalu, ada lagi adalah sumber daya. Sumber daya ini yang sudah kita ketahui dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia, hanya 5 orang. Danu, Pak Yosep, Mimin, Abi, dan Arigi. Ini sumber daya maksudnya. Yang mengelola di dalam sebuah kasus ini, ya kan? Nah, teman-teman, lalu adanya adalah target. Target sudah masuk Ibu Tuti dan Amalia. Tentunya ini target mereka, para pelaku. Lalu adanya resiko. Setelah sekian lama kasus ini, yaitu kisaran hampir 2 tahun lebih lamanya, dan sekarang sudah pas 3 tahun ya, kemarin Agustus, tanggal 18. Nah, di sini mereka berani menanggung resiko. Inilah yang sudah dijelaskan oleh Bang Reza Indragiri sebagai pakar psikologi forensik. Ya, masuk akal dan luar biasa. Kalau misalkan nyambung ada semua unsur tersebut yang sudah disebutkan tadi, maka itulah disebut pembunuhan perencanaan. Maka pasalnya adalah 340. Pembunuhan berencana 340, hukuman mati, 20 tahun penjara atau seumur hidup. Sekarang Pak Yosep sudah mendapatkan 20 tahun penjara. Mendekam di penjara 20 tahun. Ini luar biasa. Danu sebagai JC yang sudah diterima oleh majelis hakim 4 tahun penjara. Nah, ini yang 3 tersangka, banyak sekali pertanyaan publik di berbagai kolom komentar. Tentunya kita sangat berharap sekali kasus ini cepat tuntas 100%. Apa sebenarnya yang terjadi? Motivasi apa mereka sehingga menghilangkan nyawa 2 orang? Terima kasih atas perhatiannya, nanti kita lanjutkan kembali. Salam sehat untuk semuanya, semangat terus pokoknya. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan klik tombol subscribe-nya. Bye-bye.